Berikan tepuk tangan untuk Marisa Iman. Tidak ada suatu musibah yang datang kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan sebuah petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Imas Rohani. Saya berasal dari kota Garut, berdomisilikan di asrama As-Sofiah Kobong 2 dengan murabi Mahaji Nok dan Ahaji Iqbal. Saya duduk di kelas 1 Sanawida Putri dengan wali kelas Teh Haji Ija Ajijatul Huda dan muharik tercinta Ibu Tuti Alawiyah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua, termasuk orang tua saya, keluarga saya, guru-guru saya, dan Ibu RC juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah sekarang saya bisa sampai ke titik grand final evaluasi dakwah Semiftahul Huda ini. Saya termotivasi dan selalu dimotivasi oleh guru-guru saya. Beliau bernama Bapak Wawan Ruswandi. Beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan juga memiliki jiwa pendakwah yang sangat tinggi. Oke, pesan untuk kalian semua, tetap semangat, tetap optimis untuk meraih impian kalian semua. Walau semuanya berawal dari sebuah hayalan, tapi jika itu impian dan harapan, maka harus diwujudkan. Idza shadaqal azmu wa dohas sabilu. Jika kemampuan seseorang itu sangat kuat, maka pasti akan mendapatkan jalannya. Dan yang terakhir, jangan lupa doa dan dukung saya untuk menjadi sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dengan bulan yang cerah, siang dengan awan yang indah, Miftahul Huda dengan saya sang pendakwa. Jiwaku, ragaku, hidup dan matiku untukmu ya ma'hadku. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah, sadaqallahul adim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, awwaluha bi ilmil ulama'i, wa taliha bi adlil umara'i, wa talithuha bi sakhawatil aghniya'i, wa rabi'uha bi da'watil fuqara'i. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat dekadensi politik, di saat dekadensi moral, di tengah-tengah kebobrokan umat manusia, di mana tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan, mereka menyembah api, mereka menyembah patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Hidup tidak ada aturan dan hukum rimbalah yang berjalan. Maka di tengah-tengah kondisi seperti itu lahirlah seorang pemuda dari pesantren yang akan memberantas kekufuran, menebarkan benih-benih ketauhidan.
Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Pondasi utama untuk anak bangsa adalah pesantren. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di abad sekarang ini, fakta membuktikan bahwa pesantren adalah satu-satunya lembaga yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi anak bangsa. Sebagaimana menurut Profesor Solomon Dero dari Amerika yang menyatakan, tiada lagi pendidikan yang dianggap berhasil kecuali pesantren. Karena apa? Karena di pesantren itu kumpul ta'lim dan tarbiyah. Berbeda dengan di sekolahan hanya ada ta'lim saja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun peran pesantren sebagai pondasi utama untuk anak bangsa dan negara di antaranya. Poin yang pertama, yakni mencerdaskan calon pemimpin bangsa melalui jalur tafaquh fiddin, yakni memahami ilmu agama yang bertujuan untuk mempertahankan kekokohan negara. Hadirin, para pemuda dan para remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Maka dari itu kita membutuhkan pondasi utama, yakni pesantren. Karena di pesantren kita akan lebih banyak memahami ilmu agama, mulai dari ilmu dalam masalah peribadahan yakni ilmu fikih, ilmu dalam masalah akhlakul karimah yakni moral yang diatur dengan ilmu tasawuf, hingga ilmu dalam masalah ketauhidan dan kepercayaan yakni ilmu tauhid. Seperti yang telah kita ketahui bersama, program pesantren Miftahul Huda yang akan melahirkan jiwa-jiwa ulamaul amilin, imamal muttaqin dan muttaqin, yang mana para ulama merupakan salah satu faktor kokohnya suatu agama dan negara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang telah saya sebutkan tadi di awal, bahwasannya berdirinya agama dan negara itu ditopang dengan 4 perkara, yakni yang pertama dengan ilmunya para ulama, yang kedua dengan adilnya para pemimpin, yang ketiga dengan dermawannya orang-orang kaya, dan yang keempat dengan doanya orang-orang fakir. Maka kita sebagai santri jangan pernah berkecil hati, karena peribahasa mengatakan bergaul dengan santri huda bagaikan bermain di taman bunga, walaupun tak memetik bunga tapi harumnya terbawa-bawa. Siap jadi ulamaul amilin, siap jadi imamal muttaqin, siap jadi muttaqin. Takbir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua, yakni mencetak jiwa anak bangsa yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan untuk mewujudkan negara yang maju dan jaya. Sebagaimana janji Allah telah terbingkai indah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Al-ayah sadaqallahul adim, yang artinya, dan jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin, yang mana keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita akan menjadikan negara yang maju dan jaya. Karena setelah iman yang kuat, ketauhidan yang kokoh, yang takkan goyah, serta kualitas keilmuan yang mantap,
maka akan terlahirlah anak bangsa sebagai calon pemimpin bangsa dengan jiwa yang mempunyai budi pekerti yang luhur dan hati yang jujur. Sebagaimana pepatah ulama Arab mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa dan negara akan tetap jaya apabila rakyatnya memiliki budi pekerti yang luhur dan hati yang jujur. Tapi sebaliknya, suatu bangsa dan negara akan hancur lebur manakala rakyatnya, terutama para penerus bangsa, agama, dan negaranya jatuh tersungkur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya pondasi utama untuk anak bangsa dan negara itu adalah pesantren. Sebab pesantren itu memiliki peran penting bagi anak bangsa, yakni yang pertama untuk mencerdaskan anak bangsa, yang kedua untuk mewujudkan negara yang maju dan jaya dengan jiwa-jiwa anak bangsa yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Khud ma sofa wada' makadar. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tarisa Imas Rohani. Penampilan yang sangat luar biasa dari Tarisa asal Garut. Dan untuk selanjutnya dipersilakan untuk para dewan juri yang terhormat untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarisa, tari itu tarik suaranya, sa itu sayang deh. Ya, ini live ya, live di MHTV. Sahabat-sahabat MHTV, sebelumnya saya ingin menyampaikan, karena tadi ada beberapa komentar berkaitan dengan masalah kostum. Ternyata pada hari ini atau pada malam ini kostumnya adalah tentang adat. Jadi siapapun kontestasinya, dalam kontestasi grand final ini saya mengapresiasi semuanya peserta finalis evaluasi dakwah Semiftaul Huda. Tarisa Imas Rohani yang beralamatkan dari Garut, kelas 1 Sanawi, dengan judul Pondasi Utama Anak Bangsa dan Negara adalah Pesantren. Saya kira dari mulai tartibul labdi hingga tartibul kalam ini menjadi susunan yang sangat istimewa. Karena saya harus menyampaikan secara objektif. Jadi perempuan santria yang saya cintai dan mencintai saya, nah santria peserta finalis malam ini, jujur dari awal sampai akhir saya tidak pernah melirik ke samping kanan dan kiri, karena penampilan Tarisa ini sangat-sangat spektakuler. Di tengah-tengah grand final ini kan undian ke-6, di tengah-tengah ini biasanya semakin malam semakin loyo dan tidak bisa membakar audiensi, tetapi Tarisa berhasil semuanya. Wakahnya saya kira dengan kapasitas Tarisa yang kelas 1 Sanawi ini sudah sangat layak menjadi mubaligho handal. Ya. Asli. Yang kedua, melihat dari gramatika tidak begitu monoton. Sangat-sangat menikmati. Inilah ketika menyampaikan materi yang materinya sudah dikuasai. Jadi kunci pertama ketika menyampaikan materi isi kandungan dalam dakwah itu harus menguasai materi
supaya dalam penyampaiannya lepas, dan Tarisa sudah berhasil meluluhkan hati saya. Sukses buat Tarisa, tapi jangan berbangga. Nanti ada komentar selanjutnya yang mungkin ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk Tarisa. Secara keseluruhan saya mengapresiasi, sangat-sangat istimewa. Mudah-mudahan jangan cepat puas, teruslah belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saudari Tarisa Imas Rohani ya. Saya malam ini tidak melihat santri Miftahul Huda melahirkan, hanya melihat dirimu seorang. Dan kebetulan di pertengahan bulan Rajab ini saya di pesantren akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Jika saya mengundang, amplopnya harus berapa? Baik Tarisa, sebetulnya untuk saat ini saya selaku Dewan Juri sebetulnya sudah kehabisan kata-kata, sudah kehabisan bahasa ingin menyampaikan apa, karena memang kamu sempurna. Nah, tapi satu hal ya, kita jangan sampai pernah terlena dengan pujian apapun, karena sesungguhnya pujian dari manusia itu adalah racun bagi kita. Maka untuk Tarisa hanya satu saja pesannya, Tarisa harus mencari figur mubalighah yang disukai itu siapa, misalkan cari yang menurut Tarisa itu yang paling terbaik, dan kemudian dengarkan. Setelah dengarkan, bayangkan, rasakan, sehingga ketika Tarisa menyampaikan materi apapun seakan-akan menjadi dirinya. Kenapa? Ini supaya kita tidak larut di dalam pujian, akhirnya kita tidak mau lagi belajar. Sukses buat kamu, belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada door prize, tapi sebelum itu ada pantun dulu buat Tarisa. Makan markisa enak di perut, baru dipetik di kebun raya. Ini dia nih Tarisa Garut, udah cantik calon juara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tarisa Garut.